Selamat sore. Yang terhormat Ibu Edwinda Nugrahaini Prasetya, MPD Son. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Zentio Wibowo, BMSC. Yang terhormat pengurus komunitas prematur Indonesia serta teman-teman semua yang saya cintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkatnya kita dapat berkumpul pada sore hari. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habib dan Nabiana Muhammad SAW. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua dalam acara webinar merawat kesehatan mental untuk orang tua bayi prematur. Baik, sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membukakan acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua, yakni sambutan dari dosen pengampu mata kuliah praktik konseling komunitas dan populasi khusus, Ibu Edwinda Nugrahaini Prasetya, MPD. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah bisa terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera. Semoga Bapak Ibu semuanya dalam kondisi sehat dan berbahagia. Ini yang terhormat Dr. Agung Zentio Wibowo, founder dari komunitas prematur Indonesia. Salam hormat dari kami Bapak, terima kasih. Kemudian yang kami banggakan semua fasilitator dan sekaligus di sini adalah mahasiswa pendidikan profesi konselor UNES, ada Mbak Mira, Mbak Alivia, dan juga Mbak Jovan. Dan tentunya yang kami istimewakan adalah semua peserta dari komunitas orang tua bayi prematur yang telah berkenan untuk hadir di weekend-nya di hari Sabtu sore ini untuk mengikuti kegiatan sharing sama teman-teman dari PPK UNES. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan, kekuatan, dan juga kebahagiaan, sehingga kita bisa diberikan kesempatan ya untuk berkumpul secara virtual ini dengan kondisi yang bersemangat. Salawat serta salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Edwinda dari yang pada semester ini diberikan amanah untuk mengampu mata kuliah pendidikan profesi konselor, khususnya praktek konseling komunitas dan populasi khusus. Halo, mohon maaf, sinyal di tempat saya ini agak low, masih terdengar jelaskah, Bapak Ibu? Terdengar jelas. Masih, Bu. Masih. Ya. Oke, ini saya agak nge-lag nih, makanya saya cek dulu jaringan saya. Baik, mungkin nanti saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya mewakili dari pendidikan profesi konselor UNES menyampaikan terima kasih sekali kepada Dr. Agung di sini, founder dari komunitas prematur Indonesia yang telah memfasilitasi dengan baik teman-teman dari PPK UNES ini untuk berbagi dengan komunitas. Dan tentunya kami juga menyampaikan terima kasih kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi di kegiatan sore hari ini. Dan di momen berbahagia ini sekaligus saya juga menyampaikan selamat bergabung, selamat untuk berproses dan belajar menjadi orang tua yang hebat ya bagi putra putri tercinta dari Bapak Ibu sekalian. Meski kegiatan ini dilakukan secara daring ataupun secara virtual, namun saya bisa merasakan di sini positive vibes-nya atau aura positif dari para orang tua hebat yang terus bersemangat mau belajar
dan mau berbagi inspirasi nantinya yang semoga bisa memeriahkan ya kegiatan virtual ini. Kami juga berdoa semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan sehingga dapat membangun generasi emas untuk keluarganya. Kegiatan hari ini sebenarnya merupakan rangkaian dari kegiatan praktek, khususnya praktek konseling komunitas ataupun juga populasi khusus, dan mungkin saya ingin memperkenalkan juga di sini apa itu PPK. Jadi PPK itu pendidikan profesi konselor Bapak Ibu. Di Universitas Negeri Semarang itu ada salah satu program pendidikan profesi konselor yang mana kami mendidik para konselor profesional ini bisa berpraktek di setting pendidikan formal seperti sekolah, kemudian juga informal seperti keluarga maupun juga non formal, ada instansi pemerintah ataupun swasta, kemudian dunia usaha industri maupun lembaga organisasi kemasyarakatan. Dan konselor sendiri di sini dapat dimaknai ya sebagai tenaga profesional yang memberikan layanan bimbingan konseling untuk membantu semua pihak ya ketika nantinya Bapak Ibu menghadapi masalah, sangat memungkinkan sekali untuk mau cerita dengan para konselor yang saat ini berpraktek sehingga Bapak Ibu bisa dibantu untuk mengatasi masalahnya. Dan pada kesempatan kali ini tadi sudah disampaikan oleh MC bahwa temanya meningkatkan kesejahteraan psikologis ya orang tua bayi prematur, dan memang kegiatan ini nantinya harapannya adalah bisa membekali para peserta ataupun khususnya di sini Bapak Ibu supaya mampu mengaplikasikan kesejahteraan psikologis di keluarganya, dan memang memiliki bayi dengan kondisi istimewa khususnya bayi prematur di sini tentu punya banyak kisah ataupun juga tantangan, dan kami yakin bahwa putra-putri Bapak Ibu akan tetap dapat tumbuh secara optimal dengan perawatan yang baik. Dan kegiatan ini difasilitasi oleh 3 fasilitator, ada Mbak Mirabai, ini orang Jakarta tapi sekarang tinggal di Pakistan. Nah, ada Mbak Alivia, ini dari Majalengka dan sekarang juga tinggalnya di Majalengka ya. Kemudian ada Mbak Jovan, ini dari Yogyakarta. Nah, ini fasilitatornya tidak hanya lintas provinsi tetapi juga lintas negara. Nah, nantinya fasilitator akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi terkait dengan penerimaan diri, kemudian bagaimana menjalin hubungan yang hangat dengan orang lain, kemudian juga ada menjadi pribadi yang mandiri, mengontrol lingkungan, kemudian memiliki tujuan hidup, ya, dan juga bisa merealisasikan potensi diri. Nah, kami berharap nanti dari topik diskusi yang menarik ini sangat relevan dengan kebutuhan dan tantangan saat ini, sehingga semoga nantinya Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dengan proaktif dan juga fokus. Nah, apabila dalam kegiatan ini nantinya Bapak Ibu tertarik untuk mendapatkan layanan tindak lanjut, misalnya konseling individu ataupun juga konseling kelompok, kami sangat siap untuk membantu dengan senang hati. Nah, yang jelas memang penting diingat bahwa anak itu tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. Tapi yang justru lebih penting adalah anak itu membutuhkan orang tua yang bahagia dan bisa memahami kondisi anak. Dan izinkan saya untuk mengakhiri sambutan ini dengan pantun. Bersama kekasih membeli obat, terima kasih orang tua hebat ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari sambutan saya ataupun kegiatan ini. Semoga kegiatan ini padat manfaat dan juga bisa Bapak Ibu ikuti dengan hikmat. Mohon maaf, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Edwinda atas sambutannya. Selanjutnya yakni sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Agung Zentio Wibowo, BMed SC, selaku founder Komunitas Prematur Indonesia. Kepadanya dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang saya hormati dosen pengampu Ibu Edwinda dari program studi profesi konselor ya, Bu dosen ya, dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian yang saya hormati juga para konselor yang akan menjadi narasumber pada hari ini, yaitu Ibu Mirabai, ada Ibu Alivia, dan Ibu Jovan. Ya, insya Allah akan berbagi bersama dengan para orang tua bayi prematur yang tergabung dalam komunitas prematur Indonesia. Ya, insya Allah sore hari ini yang sudah bergabung di sini, ya sudah cukup banyak orang tua yang sudah bergabung. Ya. Perkenalkan, sebelumnya saya Dr. Agung Zentia Wibowo, merupakan founder dari komunitas prematur Indonesia. Ya, saya juga merupakan orang tua dari bayi prematur yang lahir di tahun 2013, ya, tanggal 20 April. Anak saya saat itu lahir di usia kehamilan 26 minggu 1 hari dengan berat 800 gram. Tentu saja meskipun saya seorang dokter, tetapi benar-benar merasakan hal yang berbeda dibandingkan dengan orang tua lain. Dan saya rasa ini juga dirasakan ya oleh para orang tua bayi prematur. Biasanya orang tua setelah kelahiran ada rasa bahagia, ya, senang membawa bayinya pulang dari rumah sakit. Tapi itu berbeda bagi orang tua bayi prematur, ya, karena bayinya masih harus melanjutkan dirawat di rumah sakit. Bayinya lahir lebih awal dengan kondisi kesehatan yang mengkhawatirkan, yang membuat cemas. Ya, jadi ini saya sedikit sharing cerita waktu istri saya baru melahirkan, karena benar-benar mendadak, ya. Tidak ada gambaran bahwa akan lahir prematur. Setelah akhirnya satu hari dirawat di rumah sakit kemudian lahir, saya sangat panik karena saya berpikir waktu itu masih bisa bertahan di kehamilannya, gitu. Ternyata harus lahir. Lalu saya keluar untuk mencari kebutuhan istri lah. Di luar ruang tunggu itu ada orang lain ya. Saya mendengar bahwa dia seperti menunjuk gitu ya. Itu bapak itu panik gitu. Ya saya dengar gitu. Padahal saya saat itu sedang juga menjadi dokter di rumah bersalin. Jadi sebetulnya kelahiran bayi itu rutin gitu ya. Saya udah biasa lihat lahiran, membantu persalinan, bahkan itu sudah rutin, kondisi-kondisi yang bisa dilayani di rumah bersalin. Tapi karena saya tahu ini lahirnya tidak sesuai seharusnya ya, ini lebih awal, jadi muncul rasa kecemasan ya, muncul rasa khawatir ya. Dan itu benar-benar bisa dikatakan ini juga sama ya bagi seluruh orang tua bayi prematur, mengubah hidup seorang orang tua. Hidupnya berubah gitu ya. Setelah di masa awal itu kesulitannya, kita memikirkan apakah anak prematur ini akan bertahan hidup atau tidak. Yaitu di hari-hari pertama. Pikiran kita kestabilan bayi. Mencari rumah sakitnya juga tidak mudah, NICU-nya susah. Ya. Sampai akhirnya, walaupun di Jakarta sekalipun, apalagi di daerah. Jadi ternyata setelah dapat NICU, itu pun kita masih berdebar-debar. Karena bayi prematur kondisinya belum stabil. Nah, pada saat dia tidak stabil, kemudian dia henti napas, terjadi henti napas. Ini yang paling bahaya, terjadi tiba-tiba. Saya waktu itu cukup bersyukur karena pada saat kejadian henti napas, kebetulan dokter anaknya yang bertugas itu sedang ada di rumah sakit gitu. Jadi tidak digantikan oleh dokter lain, langsung ditolong. Dan itu kejadian 2-3 kali kalau tidak salah. Henti napas ya, saya dari tempat pekerjaan langsung menuju ke rumah sakit. Iya, hanya bisa menyender ke tembok dan berdoa. Saya di samping, saya liatin aja, saya nggak bisa bantu apa-apa gitu. Walaupun saya dokter ya, tapi saya serahkan kepada dokter, apalagi orang tua bayi prematur yang lain. Dan saya melihat semua orang tua bayi prematur di rumah sakit itu juga sama, melihat dari kaca jendela di luar itu dengan kesedihan, dengan raut wajah yang sedih gitu. Saya sama merasakan juga sebagai orang tua. Itu beratnya di awal-awal ya. Kemudian juga saat kita dirujuk, jadi bayi prematur itu kan perlu pemeriksaan. Kadang di rumah sakit itu tidak ada pemeriksaan. Jadi kita harus rujuk ke rumah sakit lain. Pakai inkubator yang bisa portable gitu ya. Kita lewat, ada orang di ruang tunggu, pasti melihat itu. Melihat pandangannya. Dan itu udah perasaan kita
iya gimana ya, bayi kita kecil gitu ya, terus dilihatin orang gitu kan, perasaannya seperti itu rasanya. Tapi mau tidak mau ini harus diperiksakan di rumah sakit tersebut yang pindah rumah sakit, kira-kira seperti itu. Itu di awal. Kemudian saya sendiri sebagai dokter, saya banyak cari informasi ya tentang kesehatan. Tapi semakin banyak saya baca, saya semakin sedih. Karena menyeramkan kalau saya bilang, menyeramkan. Resikonya besar sekali. Jadi apalagi ya semakin awal lahir, semakin berat badannya kecil, itu semakin berisiko. Jadi saya seperti punya daftar, itu kondisi-kondisi kesehatan apa saja tuh yang bisa mengancam dan berisiko kepada bayi prematur. Dan setiap saya baca itu semakin membuat sedih. Tapi itu kenyataan ya. Sampai saya mencari informasi, ini kira-kira kalau bayi prematur usia kehamilan sekian, prognosisnya bagaimana, nantinya bagaimana. Lalu saya ketemu, ada komunitas bayi prematur yang di Australia. Di situ ada kelompok-kelompok usia kehamilan sekian, fotonya sekian, udah usia 3 tahun, 4 tahun, ada yang pakai kacamata, ada yang pakai alat bantu jalan, ada yang juga tampaknya bisa normal. Itu menimbulkan harapan-harapan bagi saya, yang waktu itu saya bayinya masih kecil gitu. Jadi bagaimana nantinya itu seringkali menjadi tanda tanya bagi para orang tua bayi prematur. Anak saya nantinya bagaimana? Bisa mengejar nggak seperti bayi cukup bulan? Itu menjadi apa paling dipikirkan oleh orang tua bayi prematur. Nah, sampai setelah itu dilakukan pemeriksaan screening. Kalau saya, karena saya tahu itu penting, saya tidak pikir panjang gitu ya. Udah ikuti saran dokter. Tapi saya yakin banyak juga orang tua yang beban pikiran psikisnya lebih berat, sehingga untuk menentukan keputusan bahwa dokter menyarankan pemeriksaan ini, nah itu ada hambatan-hambatan khusus ya, baik dari dirinya ataupun keluarganya yang kurang dukungan, ataupun dari lingkungan sekitarnya. Ya ini tentu saja menjadi masalah yang bisa ditemui gitu. Nanti mungkin ada sharing lebih lanjut. Nah kemudian sampai anaknya sudah keluar dari rumah sakit, kemudian bertumbuh. Nah inilah fase selanjutnya. Ini kalau saya baca di komunitas, ada paling sering ya, setelah sudah pulang dari rumah sakit gitu. Bagaimana pandangan keluarga juga ya, bahkan keluarga yang ibaratnya dekat, tapi belum bisa cukup baik untuk memberikan dukungan. Gitu ya. Jadi ada kata-kata yang tidak enak lah didengar gitu ya. Belum lagi kalau lingkungan sekitar, tetangga ya, dan saudara-saudara ataupun yang lainnya itu dikatakan demikian, karena memang tidak semua orang tuh paham bagaimana sih cara bersikap kepada kita gitu ya. Kita orang tua prematur yang anaknya mungkin beda karena ukuran kecil gitu ya, mungkin posturnya agak lebih kecil di awal ya. Nah, itu kira-kira gambaran yang kami temui di komunitas. Jadi makanya saya sangat menyambut baik sekali dengan adanya program ini, dengan sinergi dengan PPK UNES ini, saya sangat bersyukur. Nah, nanti akan ada sharing. Saya optimis ya, program-program seperti ini banyak nih peminatnya, karena banyak yang memiliki kesamaan perasaan dan mungkin dengan situasi yang masing-masing ya. Dan ya karena saya juga merasakan sulitnya di awal tadi, maka saya membuat komunitas ini. Karena saya yakin orang tua ini kesulitan nih, mereka bingung. Saya sendiri cari-cari sendiri. Dokter itu juga belum, kalau saya katakan ya, belum bisa komprehensif di Indonesia. Jadi belum komprehensif. Kita kalau pas ketemu dokter yang bagus, dia bisa tunjukin ke sini, periksanya sini. Tapi kebetulan kalau tidak disarankan, nggak tahu gitu ya. Nah, makanya saya memberikan informasi ini, sharing info di grup komunitas prematur Indonesia, dan saya juga mengajak ada orang tua bayi prematur yang lain yang sudah melewati fase-fase yang berat tadi, juga mau sharing, menjadi edukator ya, juga saya ajak bersama-sama ya. Di Indonesia ini kita membentuk, ada medianya itu, pertama kita lewat Facebook, kemudian kita lewat Instagram, kemudian kita juga sekarang ada grup WA yang masing-masing per wilayah, ya, karena memang tujuannya nanti kalau mereka mau cari info tentang rumah sakit, dokter, itu bisa sharingnya sesuai gitu. Nah makanya saya rasa ini sebuah program yang sangat menarik dan insya Allah akan bermanfaat bagi para orang tua, dan ya saya berharap ini juga bukan yang pertama dan terakhir, tapi juga akan berlanjut nanti ke depannya ya. Ini yang pertama, tapi akan berlanjut ke depannya, karena ini satu poin penting ya, kekuatan dari psikis itu sangat penting ya, untuk bagaimana nanti berkaitan keputusan orang tua ketika, kalau saya dalam sudut pandang pemeriksaan ya, dia perlu diperiksa, dia harus bisa siap gitu. Kemudian juga bagaimana melihat kondisi anaknya, pertumbuhan dan perkembangannya, dia tidak minder gitu, misalkan karena seringkali akan dibandingkan gitu, dan itu sulit untuk memahami apa itu kalau orang tuanya belum bisa memahami pada dirinya sendiri gitu ya. Kira-kira seperti itu gambarannya kira-kira. Nah ini yang saya harapkan bisa menjadi manfaat di sini.
sebagai perkenalan, ya, dan komunitas ini sudah sejak tahun 2015 berdiri, jadi sudah 7 tahun berdiri, ya, dan sudah banyak juga sinergi dengan rumah sakit lain ataupun teman-teman dari akademisi dari fakultas-fakultas terkait, dan juga dengan Kementerian Kesehatan kita juga ada sinergi, dan dengan IDAI juga. Jadi artinya sudah berbentuk yayasan sekarang untuk komunitas prematur Indonesia ini, ya, tujuannya semakin meluaskan informasi dan edukasi mengenai prematuritas, ya. Ya, jadi harapannya nanti lebih banyak lagi orang tua yang bisa tertolong dengan adanya komunitas ini, dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada PPK UNES. Mudah-mudahan webinar pada hari ini bisa bermanfaat bagi para orang tua prematur. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Agung atas sambutannya. Selanjutnya, untuk teman-teman semua mungkin bisa untuk menyalakan kamera terlebih dahulu, karena kita akan ada sesi dokumentasi. Bisa dipersilakan untuk membuka kamera terlebih dahulu. Baik. Akan saya pandu. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Baik, mari kita lanjutkan kepada acara selanjutnya, yakni lanjut ke acara materi. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Alivia Rizky Farhani, SPD. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya senang sekali hari ini bisa bertemu dengan ibu bapak orang tua bayi prematur, dan sangat senang sekali hari ini bisa berbagi bersama dengan orang tua bayi prematur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait tema pada sore hari ini, yaitu merawat kesehatan mental untuk orang tua bayi prematur. Dan saya izin share screen terlebih dahulu. Iya. Oke. Hari ini tema kita adalah merawat kesehatan mental bagi orang tua bayi prematur. Setelah tadi mendengarkan sambutan dan juga pengalaman dari Dr. Agung selaku founder dan juga selaku orang tua bayi prematur pada saat itu, saya terbayangkan gitu ya, Bapak Ibu semua orang tua di sini, bagaimana jatuh bangunnya, bagaimana perasaan yang mungkin sekarang atau kemarin ataupun mungkin sedang dirasakan oleh Bapak Ibu orang tua bayi prematur. Maka dari itu, izinkan saya pada hari ini untuk kita sama-sama agar merawat kesehatan mental, khususnya Bapak Ibu semua yang menjadi orang tua bayi prematur. Perkenalkan, saya Alivia Rizky Farhani, saya mahasiswa PPK UNES 2021 dan juga saya co-founder dari Mimpiku. Saya bekerja di Santi Asromo sebagai school counselor dan juga counselor di Intip Kuliah dan juga Pintar dan Pintar. Sekilas biografi saya seperti itu. Oke, menjadi orang tua bayi prematur memang tidak mudah dan juga penuh dengan hal-hal yang mungkin ketidakpastian seperti itu ya. Dan di sini saya mengutip dari Lindbergh dan Orling pada tahun 2008 dan juga Sitohang pada tahun 2009. Berikut ada perasaan-perasaan yang dirasakan oleh orang tua bayi prematur. Mungkin juga di sini Bapak Ibu sekalian ada perasaan-perasaan yang dialami oleh Bapak Ibu seperti shock, kemudian stres, dan juga sering mengalami ketegangan. Kemudian juga ada perasaan senang karena sudah memiliki anak, dan juga ada perasaan kecewa, merasa gagal dan depresi pada awal saat melahirkan, khususnya
perasaan yang dirasakan oleh ibu, kemudian sedih, senang, tapi campur sedih juga, dan juga cemas, kemudian juga pasrah, takut, dan khawatir saat melihat bayinya pertama kali. Ya, perasaan-perasaan ini wajar dialami oleh Bapak Ibu semua yang memiliki bayi prematur karena memang lagi-lagi tidak mudah, ya. Pengalaman Bapak Ibu di sini, pengalaman orang tua di sana yang mungkin tidak memiliki bayi prematur jauh sangat berbeda. Tidak ada rasanya, tidak ada tempatnya untuk membandingkan perasaan yang sedang Bapak Ibu rasakan dan juga perasaan dengan orang lain rasakan, seperti itu ya. Jadi sangat wajar apabila Bapak Ibu merasakan hal-hal seperti ini. Dan maka dari itu, di sini pada sore hari ini, kita akan sama-sama membahas urgensi merawat kesehatan mental orang tua bayi prematur. Karena dari hal-hal yang mungkin Bapak Ibu rasakan pada saat menjadi orang tua bayi prematur, kemudian juga perasaan-perasaan yang muncul pada saat Bapak Ibu merasakan atau mengalami mendapatkan keajaiban ini dan mendapatkan bayi prematur, anak kita, mungkin anak Bapak Ibu semua prematur dan lain sebagainya, itu memang di sini kita akan sama-sama melihat bahwa menurut Speed et al. Pada 2014 dan Hughes dan McClung, orang tua bayi prematur di masa ini akan mengalami simptom depresi, kecemasan, distres psikologis, dan menimbulkan post-traumatic stress. Ya, maka dari itu sangat penting untuk kita sama-sama mengetahui bagaimana caranya agar dapat merawat kesehatan mental. Dan saya sangat bangga apabila saya menjadi anak dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini, karena Bapak Ibu semua yang hadir di sini memiliki semangat yang tinggi untuk belajar, untuk sama-sama tidak berlarut-larut dalam perasaan yang mungkin sedang Bapak Ibu rasakan. Tapi Bapak Ibu semua memilih untuk bangkit, Bapak Ibu semua memilih untuk merasakan bagaimana caranya agar Bapak Ibu juga bisa merawat kesehatan mental dan ujungnya juga untuk merawat anak yang lebih baik, gitu ya, agar nantinya perawatan kepada anaknya agar lebih baik lagi. Karena mungkin kita juga sadari bahwa ketika orang tuanya bahagia, anak pun akan ikut bahagia. Oke. Berikut adalah dampak yang ditimbulkan ketika orang tua tidak memiliki kesejahteraan psikologis. Kesejahteraan psikologis itu adalah kondisi di mana Bapak Ibu semua atau individu memiliki tidak hanya bahagia, tapi juga dapat membahagiakan orang lain, tapi juga dapat bermanfaat untuk orang lain, tapi juga bisa bahagia dan juga bisa mindful dan juga bisa berpikir saat itu di situ dan juga merasakan hal-hal yang Bapak Ibu rasakan. Berikut dampak yang ditimbulkan ketika Bapak Ibu belum dapat merawat kesehatan mental, belum dapat merawat kesejahteraan psikologis. Ada perilaku buruk pada hubungan orang tua dan anak. Kemudian kegagalan mengenali kebutuhan anak, dan juga pengasuhan negatif pada ibu, mengurangi kepekaan pengasuhan ibu, dan juga mudah terganggu dengan hal lain dan memunculkan perilaku pengasuhan yang tidak optimal. Dan tentunya saya sangat yakin bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan ini semua terjadi. Begitupun Bapak Ibu, tidak ingin dampak yang ditimbulkan dari perasaan-perasaan yang muncul di awal, mungkin perasaan stres, kemudian cemas, dan lain sebagainya, mempengaruhi kepada anak yang mungkin sedang berjuang, juga sama-sama berjuang, juga sebetulnya membutuhkan kasih sayang, membutuhkan adanya sosok orang tua, tetapi mungkin orang tuanya sedang merasakan hal-hal yang cemas, perasaan-perasaan yang mungkin sedang dirasakan, dan juga inilah dampak yang ditimbulkan apabila Bapak Ibu semua tidak merawat kesehatan mental Bapak Ibu ketika
meregulasi emosi dan juga ketika merasakan perasaan-perasaan yang timbul pada saat mengetahui anak Bapak Ibu, putra Bapak Ibu mengalami prematuritas. Selanjutnya pada sore hari ini kita akan membahas 6 indikator merawat kesejahteraan psikologis orang tua bayi prematur. Kali ini saya akan membahas 2 indikator dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, Ibu Jovan dan juga Ibu Mirabai. Yang pertama, indikator yang pertama untuk merawat kesejahteraan psikologis, kita sebagai orang tua perlu menerima diri. Menerima diri tidak hanya menerima keadaan diri, tapi juga perlu menerima kondisi. Dan juga perlu disadari bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan oleh diri. Menerima diri berarti kita sebagai orang tua bahwa menerima jika hal ini memang sudah perlu terjadi dan juga perlu kita sadari bahwa hal ini juga tidak bisa kita kendalikan untuk tidak ada di dunia ini. Dan hal-hal lain dalam menerima diri juga, dalam hal menerima kondisi. Ketika Bapak Ibu sudah menerima kondisi yang mungkin sudah ada, yang sudah diterima, yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu, yaitu mendapatkan bahwa anak atau putra Bapak Ibu mengalami prematuritas, setelah itu Bapak Ibu akan lebih dapat menerima kondisi dan juga dapat menerima bahwa anak kami, anak saya, anak Bapak Ibu atau putra Bapak Ibu memang sedang berjuang dan Bapak Ibu pun perlu berjuang. Seperti itu. Yang pertama dalam 6 indikator kesejahteraan psikologis yaitu menerima diri. Menerima keadaan diri, menerima kondisi, dan menerima bahwa tidak semua hal dapat dikendalikan oleh diri. Indikator yang kedua adalah berhubungan positif dengan orang lain. Mungkin tadi saya sempat mendengarkan sambutan dari Pak Agung bahwa tidak semua orang dapat menerima keadaan, apalagi dari keluarga mungkin cemooh, ataupun misalnya hal-hal yang mungkin tidak enak didengar, tetapi di sini kita atau Bapak Ibu perlu memiliki hubungan positif dengan orang lain. Minimalnya dengan suami atau dengan istri Bapak Ibu. Karena bagaimanapun, keadaan ini tidak bisa dilalui oleh sendiri. Bapak Ibu butuh pegangan, entah itu orang tua, kerabat, ataupun keluarga yang dapat menerima Bapak Ibu, menerima kondisi bahwa hal ini memang sedang terjadi, hal ini memang sedang dilalui, yang sedang dilalui oleh Bapak Ibu. Dan hubungan positif dengan orang lain ini juga sama pentingnya dengan penerimaan diri, karena memang terkadang apa yang sedang kita rasakan itu sangat istilahnya sangat menumpuk, sangat kesal, kita merasakan sangat overwhelmed gitu ya. Ketika kita sudah ada teman, ketika sudah bisa ketika kita sudah memiliki teman atau memiliki orang lain yang ternyata dia adalah juga di samping kita, setidaknya perasaan-perasaan yang mungkin Bapak Ibu rasakan pada saat itu, Bapak Ibu bisa curahkan sedikit demi sedikit agar setidaknya perasaan Bapak Ibu lega dan Bapak Ibu bisa fokus kepada hal-hal yang bisa membangkitkan Bapak Ibu untuk terus semangat dan juga terus menyemangati putra Bapak Ibu untuk juga bisa melewati masa-masa sulit ini. Seperti itu. Oke, indikator ketiga dan sampai ke-6 akan dilanjutkan oleh pematerian dari Ibu Mirabai dan juga Ibu Jovan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Alif atas materinya. Selanjutnya, materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Jovan Anas Sukamto, SPD, kepadanya dipersilahkan. Oh, mohon maaf, bisa minta jadikan host. Untuk berikutnya, mereview yang pertama dulu ya. Ini lebih ke peran suami gitu ya, orang-orang sekitar dan keluarga gitu ya. Apalagi ini sikap positifnya ini harus lebih menerima gitu kan. Kita harus menerima keadaan yang sedang terjadi seperti itu, teman-teman. Mohon maaf, ini laptopnya masih not responding. Nah, sudah muncul. Yang pertama, sikap positif, atau kedua ini yang terkait memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Terus kemudian yang saya bahas selanjutnya ini autonomi atau sikap mandiri. Terus yang nanti keempat yang saya bahas ini environmental mastery atau kemampuan mengelola kehidupan dan lingkungan. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Jovan Anas Sukamto. Saya lulusan dari Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kemudian saya lanjut di Universitas Negeri Semarang ini menjadi pendidikan profesi konselor. Ini akan kita bahas yang pertama kali. Autonomi. Autonomi ini mandiri. Memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan sendiri, dituangkan dengan sikap percaya diri atau yakin pada kemampuan diri, dapat mengatasi persoalan dengan baik, dan dapat mengatur perilaku. Individu juga mampu bertahan dari tekanan sosial mengenai cara berpikir dan perilaku. Nah, individu yang memiliki tinggi akan kemampuan pengaturan diri, mampu mengambil keputusan, mampu untuk mengelola tekanan sosial dengan caranya sendiri, serta mampu mengevaluasi diri sendiri, itu akan memberikan dampak positif untuk kita, seperti yang sudah disampaikan Mbak Alif tadi itu. Nah, sebaliknya, jika individu memiliki tingkat kemandirian yang rendah, akan cenderung bergantung kepada orang lain dan tidak mampu mengambil keputusan dirinya sendiri. Nah, autonomi ini juga merupakan kebebasan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, gigih dalam usaha yang diberikan, dan melakukan sendiri segala sesuatu tanpa bantuan orang lain. Yang berikutnya ini saya akan menyampaikan terkait dimensi autonomi. Keputusan saya biasanya tidak terpengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang. Selanjutnya, saya menilai diri saya sendiri dengan apa yang saya anggap penting, bukan dengan nilai-nilai yang dianggap penting oleh orang lain. Jadi kita tidak perlu memikirkan ini baik kok bagi saya, tapi buat orang lain gimana ya, baik enggak ya? Itu tidak perlu dipikirkan karena itu lebih penting untuk diri kita sendiri gitu.
Selanjutnya, saya bukanlah orang yang menyerah pada tekanan sosial ataupun bertindak dengan cara tertentu. Jadi di lingkungan sosial itu kita tidak perlu berpikir atau bertindak yang bisa merugikan diri kita gitu. Berikutnya ini, penting bagi saya untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang lain daripada bertahan dengan sendiri dengan prinsip-prinsip saya. Yang berikutnya, ini environmental mastery atau penguasaan lingkungan. Nah, penguasaan lingkungan ini dengan cara dapat mengontrol dan mengatur lingkungan sekitar, dapat mengatur sesuatu dengan baik, dan dapat memanfaatkan kesempatan, dan dapat memilih apa yang baik dan sesuai dengan diri. Nah, ini. Individu mampu mengendalikan rangkaian aktivitas di luar dirinya yang kompleks. Individu juga mampu menggunakan kesempatan di sekitarnya secara efektif, mampu memilih atau menciptakan situasi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai pribadi. Nah, ini salah satu karakteristik kesehatan mental tersebut, seperti kita mampu mengatur dan mengontrol lingkungan untuk memilih dan menciptakan suatu lingkungan yang sesuai dengan keinginan, mampu memilih apa yang baik dan disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, menyadari kesempatan atau peluang yang ada di lingkungan kita secara efektif, mampu memilih atau bahkan menciptakan lingkungan yang selaras dengan kebutuhan kita. Environmental mastery ini atau penguasaan, individu juga memiliki kemampuan penguasaan lingkungan yang baik. Itu merupakan individu yang mampu mengambil peluang dan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Sebaliknya, nah, individu ini kurang mampu menguasai lingkungan, akan sulit dan mengatur dalam lingkungannya, mampu mengambil peluang atau kesempatan, sehingga tidak dapat mengembangkan potensi diri. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Dimensi environmental mastery. Nah, ini. Secara umum, saya merasa bahwa saya dapat mengendalikan situasi di mana saya berada. Misal kita ada di depan forum. Nah, kita bisa mengendalikan forum tersebut dengan kepercayaan diri kita. Gitu. Kemudian ini, saya cukup mampu mengelola tanggung jawab saya sehari-hari. Jadi misal ada tanggung jawab A atau tanggung jawab B, itu kita bisa lakukan secara bertahap satu persatu. Selanjutnya, seandainya saya tidak bahagia dengan keadaan hidup saya akan mengambil langkah efektif untuk mengubahnya. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan yang saya sampaikan dengan Mbak Olivia atau Ibu Olivia. Ini terkait sikap positif ya terhadap individu. Jadi, merasa tidak bahagia dengan keadaannya saat ini, nah ini akan dipikirkan terkait langkah efektif untuk mengubahnya agar menjadi lebih efektif lagi atau lebih positif lagi untuk diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Nah, ini saya cakap dalam mengatur waktu sehingga saya dapat meluangkan waktu untuk setiap hal yang perlu saya lakukan. Jadi pagi ini mau ngapain, siang mau apa, sore agendanya apa lagi, itu sudah tertata rapi dan itu bisa kita laksanakan secara runtut dan tepat waktu. Dan ini yang terakhir, hidup sehari-hari saya penuh dengan kesibukan. Saya merasa puas karena mampu menjalani semuanya. Nah, ini sangat
positif sekali untuk melakukan kegiatan sehari-hari kita, dan itu akan menimbulkan rasa positif setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah, ini referensi yang saya sampaikan kepada teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan Ibu Mirabai terkait memiliki tujuan hidup dan bersikap terbuka terhadap pengalaman yang baru. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jovan atas materinya. Selanjutnya kita langsung ke materi yang ketiga, yakni Ibu Mirabai. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Zulfan. Mungkin untuk sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu yang ada di sini. Ada 48 orang, minus saya, kami berempat, berlima dengan Ibu Winda, berarti ada 43 orang. Nah, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, karena mungkin sebelumnya saya sudah menyapa lewat WA Group gitu ya. Bapak Ibu yang ada, mungkin walaupun disambi dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, saya dan teman-teman sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ada Bapak Harwinto, ya, ada ada Ibu Selvi, ada Ibu Lowita, ada Ibu Titi, ada Ibu Agnesia, ada Ibu Zuraida, ada Ibu Isnaini, ya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Saya Mirabai Bana, biasa dipanggil Mira. Nah, ini kalau orang dengar nama saya ini biasanya mikirnya orang India gitu ya. Namanya aneh, namanya bukan kayak orang Indonesia gitu ya. Memang ayah saya itu sukanya baca sastra India gitu. Jadi nama saya ada India-Indianya, tapi saya 100% orang Indonesia. Walaupun tadi diperkenalkan oleh Ibu Winda, saya memang saat ini berdomisili di Pakistan mengikuti tugas suami. Jadi salam dari Pakistan untuk Bapak Ibu yang ada di Indonesia, Jakarta dan sekitarnya. Oke. Saya akan segera mulai, Bapak Ibu. Tadi di awal saya sedikit review mungkin ya. Di awal tadi ada sambutan dari Ibu Edwinda. Memang kami adalah Ibu Edwinda ini adalah dosen dari kami, dari Mbak Alif, Mbak Jovan dan saya. Oke, ini saya sambil jadi host ya Bapak Ibu, jadi ada banyak hal yang terjadi gitu. Perhatian saya jadi agak terpecah. Nah, untuk kami menjadi seorang konselor tentu kami butuh praktek ya, dan kami belajar untuk memahami apa yang diceritakan, bahkan tadi diceritakan oleh Dr. Agung, bagaimana beratnya, bagaimana susahnya, bagaimana sedihnya gitu ya, bagaimana tidak ada bantuan, bagaimana tidak ada informasi gitu. Dan saya rasa komunitas ini sangat bermanfaat, sangat membantu untuk Bapak Ibu sekalian mendapatkan dukungan ya, baik itu dukungan secara moral, baik itu dukungan juga secara informasi ya, apalagi foundernya ini Dr. Agung dengan Dr. Yanti gitu ya. Ini dua-duanya dokter gitu ya. Artinya informasi yang diberikan ini bukan informasi yang mengada-ngada gitu ya. Dan para edukator juga saya rasa mendapatkan informasi untuk di-sharing, untuk dibagikan juga bukan informasi yang istilahnya dari hoax gitu ya. Karena mungkin
sepertinya yang saya lihat ini para edukator adalah orang tua juga dari para bayi prematur yang juga ikut membantu Bapak Ibu yang jadi anggota komunitas di sini mendapatkan informasi yang Bapak Ibu harapkan. Oke, saya akan mulai untuk membahas karena ini bahasan saya sifatnya lebih filosofis gitu ya, filsafat gini, membahas tentang tujuan hidup gitu ya. Itu kan sesuatu yang kayaknya berat gitu atau sesuatu yang kayaknya kalau dipikirkan itu dalam gitu ya, mendalam sekali. Jadi apa namanya saya coba untuk membahas dan men-sharing dengan Bapak Ibu. Dan ini bukan maksud saya untuk menggurui gitu ya, karena saya di sini memfasilitasi dan mungkin kita bersama-sama ya, sama-sama untuk menemukan apa sih sebenarnya hal yang bermakna untuk kita ya, apa sih sebenarnya hal yang bisa membuat kita tuh punya arti dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya izin untuk membuka PPT saya. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Mungkin saya Sudah, Mbak. dulu ya. Oke. Nah, ini tadi di awal juga sudah dijelaskan oleh Mbak Alivia dua indikator, lalu sudah dijelaskan oleh Mbak Jovan 2 indikator. Dan sebelum saya masuk membahas indikator ke-5 dan ke-6, yaitu memiliki tujuan hidup dan merealisasikan potensi, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Saya Mira Baibana, tadi sudah sedikit cerita gitu ya, nama saya nama yang tidak biasa. Kalau untuk pendidikan saat ini sebagai mahasiswi, profesi konselor, saya sudah mengenyam Master of Counseling dari Monash University, juga Certified Play Therapist. Saya juga belajar tentang konseling keluarga di Kanada kebetulan, dan saya S1-nya adalah lulusan dari Atmajaya di Jakarta. Oke, nah kita akan bahas yang nomor 5 dan nomor 6 Bapak Ibu, yaitu memiliki tujuan hidup dan juga mampu merealisasikan potensi diri yang berkelanjutan. Nah ini penting ya, berkelanjutan. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya, memiliki tujuan hidup. Nah, tujuan hidup tuh apa gitu ya. Kalau tujuan kan kita kadang-kadang kita mau pergi dari satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Itu kita mau menuju tempat itu. Kita tahu kalau kita sudah sampai ke situ, kalau kita sudah apa namanya, kita tahu arahnya kemana gitu ya, dan kita tahu kalau kita sudah sampai gitu saat kita berada di tujuan kita. Namun yang namanya tujuan hidup gitu ya, itu kalau menurut pandangan saya pribadi itu bukan suatu tempat yang kita tahu akan kapan kita akan sampai ke situ gitu. Artinya selama hidup kita berlangsung gitu ya, selama kita masih memiliki napas dalam hidup kita, dalam tubuh kita, berarti kita akan mengarah gitu ya, melangkah istilahnya untuk mencapai tujuan hidup kita. Artinya tujuan hidup itu akan dicapai ya sampai akhir hayat kita gitu ya. Tujuan hidup itu bukan satu alamat gitu, bukan satu tempat gitu ya, tapi lebih kepada satu makna yang ingin kita raih gitu ya, yang ingin kita rasakan, yang ingin juga kita bagikan dan kita berikan manfaatnya untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadi tujuan hidup kita. Nah, saya akan mencoba untuk sharing dengan Bapak Ibu seseorang yang namanya Viktor Frankl. Nah, ini menarik ya. Sedikit informasi Bapak Ibu, Viktor Frankl ini adalah seorang psikiater. Dia adalah survivor dari Holocaust gitu ya, dari camp Nazi di camp Nazi saat itu, dan dia bisa survive, dia bisa bertahan hidup saat itu sebagai psikiater yang memeriksa para tahanan Nazi gitu ya, dan dia saat itu membuat sebuah penelitian bahwa orang-orang yang bertahan hingga akhir camp Nazi tersebut adalah orang-orang yang bisa menemukan makna dalam hidupnya gitu ya. Jadi makna hidup itu tidak kita raih pada saat kita happy saja, Bapak Ibu ya. Justru dalam keadaan yang krisis, dalam keadaan yang penuh dengan masalah, makna hidup itu adalah kekuatan
gitu ya bagi kita. Nah, ini dalam penelitian Dr. Viktor Frankl adalah kekuatan bagi para orang yang ada dalam kamp Nazi tersebut hingga mereka bisa survive gitu ya, walaupun dalam keadaan yang sangat berat, sangat menderita, sangat bikin tidak nyaman dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hal yang menarik ini, sebuah penemuan yang menarik bahwa makna hidup itu justru hadir, justru bisa kita temukan saat kita dalam keadaan yang krisis, saat kita dalam keadaan yang penuh dengan masalah. Mungkin kalau saya bisa kaitkan dengan keadaan Bapak Ibu, saat Bapak Ibu misalnya mengalami rasa tidak nyaman, rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir ya, untuk misalnya tadi misalnya diceritakan oleh Dr. Agung, saat misalnya melihat anak lahir yang lahir prematur dengan berat badan yang sangat kecil gitu ya, ukuran yang sangat kecil, lalu tidak ada bantuan harus berpindah ke rumah sakit lain, tidak ada alat-alat yang memadai, orang-orang melihat dengan tatapan yang bikin kita nggak nyaman gitu. Itu adalah keadaan-keadaan krisis. Ya, keadaan-keadaan krisis, justru dalam keadaan krisis ini kita dapat menemukan makna hidup. Ya, nah saat kita menemukan makna hidup itu bisa jadi kekuatan kita, bisa membantu kita untuk survive day to day, hari demi hari, gitu ya. Sehingga keberlangsungan hidup kita akan bergantung nih kepada fase kita atau proses kita mencari makna hidup dan menemukan makna hidup tersebut. Oke, jadi Dr. Viktor Frankl ini menulis buku yang sangat terkenal namanya Man's Search for Meaning. Itu menceritakan tentang penelitian beliau tersebut. Lalu, nah ini saya juga tertarik ya melihat profil para edukator, melihat profil Dr. Agung, Dr. Yanti, gitu ya, bahwa ternyata makna hidup itu bisa dituangkan gitu ya dalam membentuk komunitas ini gitu. Jadi saya melihat sekali dan berasa sekali gitu ya di hati bahwa tujuan hidup itu bermanfaat untuk orang lain ya, dari pengalaman pribadi. Nah, dituliskan berdasarkan pengalaman pribadi, punya bayi prematur, dan karena pengalaman yang krisis tersebut, yang nggak enak tersebut, yang nggak nyaman tersebut, justru bisa berubah jadi sebuah kekuatan, jadi sebuah potensi, jadi sebuah layanan gitu ya dalam bentuk komunitas yang bisa saling mendukung satu sama lain. Ya, apalagi ini para edukator juga adalah orang tua dari bayi prematur semuanya ya, pasti punya cerita yang luar biasa, cerita yang tidak habis-habisnya istilahnya ya, namanya juga edukator, semua pengalaman hidupnya itu akan diberikan untuk mengedukasi orang lain, terutama Bapak Ibu yang hadir di sini sebagai member. Nah, dari pengalaman tersebut gitu ya, sebetulnya makna gitu ya itu bisa kita jadikan sebagai tujuan hidup. Ya, dan memiliki tujuan hidup itu jadi memberikan makna ya pada cara kita menjalani hari demi hari. Jadi kalau kita belum menemukan makna hidup, kita belum menemukan tujuan hidup, kenapa kita punya bayi prematur, kenapa ini harus terjadi pada saya, kenapa nggak sama orang lain gitu ya, misalnya hal-hal seperti itu akan membuat kita jadi fokus kepada perasaan-perasaan yang sifatnya negatif. Dan kalau kita fokus pada perasaan-perasaan sifatnya negatif, maka cara kita menjalani hari adalah cara yang jadi bikin kita makin down gitu ya, bikin kita makin merasa bahwa kita tidak berdaya. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya nih sebetulnya, ya apa sih tujuan hidup dari menjadi orang tua bagi bayi prematur? Nah, ini pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Mungkin bisa jadi bahan refleksi, nggak harus dijawab sekarang gitu ya, tapi mungkin bisa jadi bahan refleksi, bahan untuk berpikir, bahan untuk direnungkan gitu ya. Mungkin nanti malam atau setelah ini bisa ada waktu bersama dengan pasangan, bisa membicarakan sebetulnya kita tuh ngapain ya, hidup ini tuh mau kita isi dengan apa sih sebagai orang tua bayi prematur. Nah, ini jadi sebuah bahan refleksi menurut saya yang sangat penting, karena dalam fase hidup semua orang, Bapak Ibu, kita akan menjawab ya, kita akan disudutkan pada satu momen ya untuk menjawab sebetulnya tujuan hidup kita tuh apa gitu ya.
Tentu misalnya menjadi seorang dokter gitu ya, itu pasti ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat seseorang memilih jadi seorang dokter. Contoh juga misalnya menjadi seorang guru gitu ya, orang yang memutuskan jadi guru, menjadi seorang guru itu pasti ada pengalaman-pengalaman hidup yang membuat dia punya tujuan hidup gitu ya, dan memilih profesi sebagai seorang guru. Dan apapun profesi Bapak Ibu, mungkin itu juga bisa menjadi tujuan hidup Bapak Ibu. Dan juga ya peran sebagai orang tua bayi prematur itu juga bisa jadi tujuan hidup Bapak Ibu. Oke, ya bisa cari nih tujuan hidupnya apa sih sebagai orang tua bayi prematur. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita refleksikan bersama. Di sini saya tidak memberikan jawabannya karena tiap orang gitu ya, masing-masing orang tuh pasti punya prosesnya sendiri. Tiap orang tuh pasti punya jawabannya sendiri, dan jawaban itu tidak bisa kita samakan satu sama lain. Ya, tidak ada yang salah. Semua orang itu punya tujuan hidup masing-masing, dan tujuan hidup itu sangat personal sifatnya. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya yang perlu kita refleksikan pada diri kita, apa sih makna positif yang bisa diambil, bisa didapat dari menjadi orang tua bayi prematur? Ya, tentu pengalaman yang tidak enak banyak, tapi kita fokus kepada apa makna positifnya. Apa sih arti yang, apa hikmahnya? Apa manfaatnya? Gitu ya. Memang nggak mudah, tapi ini bisa dilakukan. Bisa jadi satu refleksi, bisa jadi satu renungan. Karena setiap persoalan itu sudah diberikan solusinya, setiap permasalahan sudah diberikan jalan keluarnya. Nggak ada orang yang diberikan cobaan melebihi kekuatannya, gitu ya. Berikutnya kita akan coba Bapak Ibu masuk ke topik yang ke-6. Ya, tadi bahan refleksinya ada 2. Kita masuk ke topik yang ke-6 atau indikator yang ke-6 untuk merawat kesehatan mental, yaitu yang ke-6 adalah merealisasikan potensi diri. Nah, kalau kita bicara potensi diri, kita akan mulai dengan hal yang sebetulnya bikin kita merasa senang. Ya, jadi apa sih kelebihan saya? Apa sih kelebihan Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang punya kelebihan masak misalnya gitu ya, masaknya enak gitu. Ada yang punya kelebihan bisa mengatur rumah tangga misalnya gitu ya, barang-barang, mengorganisir barang-barang di rumah misalnya. Apapun kelebihan Bapak Ibu ya, bahkan kelebihan yang mungkin tidak terpikirkan oleh diri kita, itu bisa jadi satu potensi. Gitu ya. Maka kita menjalani hari-hari kita itu dengan mengembangkan apa sih kelebihan kita dan apa potensi kita, ya, terutama dalam merawat anak kita yang menjadi bayi prematur tersebut. Nah, apa sih yang paling mudah gitu ya, potensi yang paling mudah? Kalau Bapak Ibu kan kadang-kadang ada yang kalau cari kekurangan saya gampang, Mbak, tapi kalau cari kelebihan tuh kayaknya saya susah gitu ya. Saya tuh kayaknya lebih banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Oke, sekarang Bapak Ibu punya apa? Kita punya tangan. Ya, maka tangan ini gitu ya, kita bisa gunakan untuk misalnya menyayangi diri kita, menyayangi pasangan kita, memberikan sentuhan-sentuhan yang sifatnya suportif. Gitu ya, itu bisa kita lakukan. Kelebihan kita ya, maksudnya itu jadi satu hal yang sangat simple gitu ya, yang sangat sederhana yang bisa kita berikan sebagai hal yang positif gitu ya. Misal kita punya apa? Kita punya mulut. Nah, maka katakanlah hal-hal yang baik. Supportlah orang-orang di sekitar kita misalnya gitu ya. Mungkin dulu Bapak Ibu merasakan tidak disupport oleh orang di sekitar Bapak Ibu, maka saat ini adalah kesempatan Bapak Ibu mengubah itu jadi satu makna hidup, bahwa Bapak Ibu ingin bermakna buat orang lain, memberikan kata-kata yang suportif, kata-kata yang mendukung, gitu ya. Bapak Ibu punya telinga misalnya, ya ini semuanya given ya, istilahnya diberikan oleh Tuhan buat kita, dan kadang-kadang kita suka lupa ini fungsinya apa gitu ya. Dan telinga ini bisa kita jadikan sebagai tempat untuk orang lain bercerita misalnya gitu ya, mendengarkan. Terkadang kalau orang lain bercerita itu kita sudah memikirkan saya akan balas ngomongnya apa ya gitu. Oke, saya akan balas ini, tapi kita tidak betul-betul mendengarkan misalnya. Mendengarkan anak kita misalnya gitu ya. Terkadang kita udah berpikir sebagai orang tua yang baik saya harus melakukan A, B, C, D. Tapi anak kita tuh sebetulnya punya pendapatnya sendiri. Kadang-kadang kita suka lupa untuk mendengarkan.
Nah, itu jadi kita bisa pakai semua yang ada dalam diri kita itu sebagai potensi, sebagai hal baik yang bisa mendukung keberlangsungan hidup untuk mencapai tujuan dan menjalani hari yang bermakna. Nah, potensi diri ini akan makin bermanfaat Bapak Ibu kalau digunakan untuk membantu orang lain. Ya, jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Ya, jadi kalau kita punya tangan, mulut, kuping gitu ya, yang bermanfaat untuk diri kita, kita bisa dengar, kita bisa bicara, kita bisa membantu, kita bisa melakukan hal-hal banyak hal dengan tangan kita, maka akan sangat bermanfaat kalau itu juga bisa kita berikan untuk orang lain. Ya, jadi kita nggak perlu mulai dari saya akan bantu 1.000 orang, enggak. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai setelah dari diri kita sendiri, kita bermanfaat untuk pasangan kita bermanfaat untuk anak kita bermanfaat untuk keluarga kita, lalu ditambah lagi dengan keluarga lain gitu ya, seperti halnya komunitas ini. Jadi makin banyak membantu orang lain, terutama dalam komunitas ini fokusnya adalah membantu orang tua yang memiliki anak atau bayi prematur. Oke. Nah, bagaimana kita menjalani hari, Bapak Ibu? Saya tidak memberikan jawabannya, gitu ya. Bagaimana kita menjalani hari dalam mencapai tujuan hidup itu perlu direfleksikan, ya. Pada intinya, potensi diri Bapak Ibu apapun itu, ya ditambah dengan kebermanfaatan yang Bapak Ibu bisa berikan, maka itu bisa jadi makna hidup. Dan makna hidup itu bisa Bapak Ibu bisa jadi bekal Bapak Ibu dalam menjalani tiap hari. Ya, jadi hari kita tuh bukan hanya kita bangun, kita harus mandi, kita harus kerja, bukan hanya rutinitas saja, tapi ada dayanya, ada maknanya, gitu ya, ada artinya, gitu. Jadi ada sesuatu yang bikin kita tuh bersemangat menjalani hari kita karena kita bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan Bapak Ibu merefleksikan apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu, apa yang jadi tujuan hidup Bapak Ibu sebagai orang tua dari bayi prematur, lalu juga apa kira-kira yang bisa apa makna positifnya gitu ya. Tadi kita bahas tentang apa makna positif menjadi orang tua bayi prematur, lalu kebermanfaatan apa yang Bapak Ibu bisa bagi buat diri sendiri dan orang lain sesuai dengan potensi Bapak Ibu sendiri. Oke, saya rasa cukup dari saya. Semoga bisa direfleksikan, semoga bisa bermanfaat dalam membantu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mirabai atas materinya. Selanjutnya yakni kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu di sini yang ingin bertanya, bisa dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu ataupun langsung open mic-nya. Gitu. Dipersilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Iya, izin mau menyampaikan beberapa hal. Sambil menunggu yang bertanya ya. Iya, dipersilakan. Ya, alhamdulillah terima kasih untuk sharing-nya. Tadi yang sudah disampaikan sangat menarik sekali dan insya Allah menggambarkan ya bagaimana kondisi orang tua bayi prematur. Ya mungkin ini nanti akan ada ya yang mau sharing juga, silakan ya bisa menuliskan gitu ataupun nanti bisa ngomong langsung ya. Kalau saya memang tadi seperti saya sampaikan di awal, mohon maaf tadi perkenalannya agak panjang ya, seperti curhat mungkin. Karena pengalaman-pengalaman yang kita hadapi dan juga saya sendiri dari pengalaman pribadi dan pengalaman di komunitas ya, melihat bagaimana para orang tua itu apa yang dirasakan. Setidaknya kan terlihat ya bahwa ada kekhawatiran, pertama yang tadi kesehatan, yang kemudian bagaimana dukungan keluarga. Ya, saya juga tadi saya ingin menambahkan, ya, alhamdulillah saat itu saya berat situasinya, saya cerita dengan keluarga gitu ya, saya update setiap kali kesehatan anak saya bagaimana waktu itu di rumah sakit. Saya juga cerita ke teman-teman di pekerjaan. Gitu. Jadi ketika tadi henti napas, ya mereka sudah tahu memang saya punya anak prematur yang sedang dirawat gitu. Jadi jam 10 pagi
baru masuk kerja 2 jam langsung saya tinggal aja gitu ya. Kebetulan saya lagi di administrasi, jadi bukan pas pegang pasien. Kalau pas pegang pasien juga repot. Tapi seperti itu. Jadi alhamdulillah dapat dukungan dari keluarga juga dan dari lingkungan sekitar yang mudah-mudahan adanya tadi ya hubungan yang positif kan dengan keluarga kerabat itu akan membantu gitu. Iya, ini sambil menunggu mungkin ada yang ingin bertanya lewat chat juga silahkan ya. Saya ingin menyampaikan aja beberapa hal yang kita temui ya dan tadi ya karena memang beberapa hal seperti kalau di komunitas kita sering menyampaikan untuk bisa memeriksakan gitu, screening wajib gitu kan pemeriksaan kesehatan. Tapi beberapa kasus kondisi itu ditemui tidak dapat dukungan dari keluarganya. Ya, tadi juga disampaikan ada poin positif relation dengan suami ya. Nah ini biasanya para ibu alhamdulillah ya sangat mempraktikkan sekali ya dari prematurnya. Tapi mungkin suaminya tidak sedekat itu dengan apa ya, saya nggak paham ya maksudnya kekhawatirannya itu berbeda dengan ibu gitu, sehingga akhirnya ada pemeriksaan yang harusnya penting dan diperiksakan, tapi ibunya sudah mau, udah tanya-tanya nih di grup WA gitu kan, di mana oh ya deket dok sama saya di situ bisa gitu misalnya ya, emang ada di kasusnya baru aja kemarin sih, kenapa nggak diperiksakan Bu? Ya mohon maaf Bu, dokter saya ada perbedaan pendapat sama suami saya gitu ya, suami tidak mendukung itu pemeriksaan tersebut ya, dan ini juga mungkin ada tim edukator juga di sini dan kita juga punya dokter senior yang menjadi pembina komunitas ya, dia juga cerita sharing ya, jadi maksudnya ketika nanti sampai terjadi masalah, nah ini umum terjadi nih, nggak tahunya terlambat diperiksakan gitu ya, ya udah tuh antara suami dan istri pasti akan ada masalah ya kan, di ruang praktik udah ketahuan mereka tidak harmonis langsung kan, jadi bagaimana ini salah-salahan kira-kira begitu ya. Nah, artinya maksud saya memang bekal ini memang harus sejak awal ya, sejak awal dilakukan, membangun kedekatan dengan keluarga, dengan suami, update bareng-bareng, ayo tentang kondisi bayi prematur seperti apa gitu, terus kemudian di rekan kerja juga sama, jadi ini akan menjadi pendukung gitu, akan meringankan lah. Kalau menurut saya ini kan kita udah berat, kalau nggak dapat dukungan dari lingkungan terdekat bagaimana gitu. Kalau untuk penilaian tadi juga sama ya, penilaian melihat apa anak-anaknya belum bisa begini begitu gitu ya. Ya alhamdulillah karena keluarga itu kalau sudah diberitahu memang anak prematur ini seperti ini, akhirnya bisa menerima gitu. Sama halnya seperti kita, alhamdulillah bisa menerima. Malah dikondisikan waktu itu kebetulan anak saya itu 3 bulan dirawat di rumah sakit. Pas hari-hari terakhir pulang itu rooming in, saya ingat betul tuh udah bulan puasa. Pulang nggak lama Lebaran, ya. Dan karena bayi prematur itu bayi kecil, kan dia nggak bisa ketemu banyak orang, dikhawatirkan nanti adanya infeksi gitu ya. Nah, akhirnya keluarga udah bisa ngerti dan akhirnya kita tidak ketemu banyak orang, ya udah nggak usah ketemu banyak orang dulu, masih kecil bayinya. Jadi pengertian kan dari keluarga alhamdulillah seperti itu. Jadi mungkin sharing yang mudah-mudahan hubungan positif ini bisa bermanfaat nih bagi memudahkan dan meringankan orang tua bayi prematur. Nah, sepertinya sudah masuk pertanyaan ini, silahkan bagi moderator untuk melanjutkan. Terima kasih. Baik, di sini sudah masuk 2 pertanyaan ya. Di sini saya akan bacakan pertanyaan pertama terlebih dahulu dari Ibu Novi. Di sini pertanyaannya, Ibu, saya izin bertanya. Saya ibu dari 2 anak saya yang kedua prematur 30 weeks. Dalam merawat anak saya yang kedua, saya merasa terlalu khawatir dan terlalu memaksa anak prematur saya untuk mengejar tumbuh kembangnya. Seperti dalam hal voluminumnya untuk mengejar bebek, jika tidak sampai harapan, saya depresi. Saya juga merasa takut saat dewasa dia menyalahkan saya karena kelalaian saya. Mungkin dia bisa lahir secara prematur. Bagaimana Bu cara saya mengelola perasaan saya itu? Dipersilahkan untuk narasumber untuk menjawab. Terima kasih. Ya, mungkin kita berbagi aja ya. Mungkin dari Mbak Alif lebih dulu atau Mbak Jovan? Ya, boleh saya terlebih dahulu, Mbak Mira. Oke, terima kasih kepada Ibu Novi yang telah bertanya. Dan ya, saya baca sedikit kembali. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelola perasaan yang mungkin Ibu rasakan. Memang tidak mudah
menjadi orang tua bayi prematur, apalagi ini adalah ibu sudah memiliki anak pertama yang mungkin ibu rasa seharusnya ini ya, seharusnya seperti ini dan lain sebagainya. Padahal mungkin Ibu Novi juga mengetahui bahwa anak kedua ibu mungkin ditakdirkan untuk menjadi bayi prematur, dan mengelola perasaan-perasaan itu memang juga tidak mudah, tapi bisa dilakukan. Dan di sini saya berkeyakinan bahwa ibu ingin mengelola perasaan itu dengan baik. Oke. Mungkin dalam hal ini, gitu ya, perlu kita sama-sama sadari bahwa setiap anak memiliki jalannya masing-masing. Setiap anak memiliki kapasitasnya masing-masing. Terlebih, ibu telah mengetahui dan kita telah mengetahui bahwa bayi prematur itu tidak sama. Bayi prematur itu mungkin ada beberapa hal yang perlu dia kenali terlebih dahulu. Dia mungkin perlu samakan terlebih dahulu dalam hal pada saat lahir pun mungkin berbeda dengan yang lain, seperti itu. Dan mungkin di sini dalam mengelola emosi atau perasaan dari Ibu Novi khususnya, yang pertama pahami bahwa setiap anak memiliki jalannya masing-masing, setiap anak memiliki tumbuh kembangnya untuk mencapai prosesnya, karena memang walaupun yang tidak prematur pun pasti memiliki jalannya masing-masing, tidak seluruhnya sama pada saat empasi, kemudian pada saat berjalan dan lain sebagainya, tidak semuanya sama di bulan itu, di tanggal segitu, di minggu segitu, dan kita perlu sadari bahwa setiap anak memiliki jalannya masing-masing, seperti itu. Dan memang jika kita perlu terus mempush anak kita juga tidak bisa, kita juga tidak berkapasitas. Karena itu di luar hal yang bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan anak kita agar ia bisa mengejar berat badannya, agar ia bisa sama tumbuh kembangnya, dengan mungkin kita memiliki idealisme sendiri dan lain sebagainya, karena memang lagi-lagi kita hanya bisa memfasilitasi anak kita untuk bisa mencapai tumbuh kembangnya dengan baik. Tapi memfasilitasi bukan untuk memaksakan, seperti itu. Dan mungkin dari saya pribadi pahami bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan juga yang kedua pahami bahwa setiap anak memiliki caranya masing-masing. Seperti itu. Terima kasih. Oke, mungkin Mbak Jovan mau menambahkan, silakan. Tambahan dari saya, seperti yang sudah Mbak Alif sampaikan tadi terkait mengejar tumbuh kembang anak. Nah, ini seperti yang sudah sampaikan Mbak Alif, kita tidak bisa memaksakan. Kita harus sabar, pelan-pelan, dan harus bertahap. Nah, seperti itu. Dan ini yang lebih saya fokuskan lagi, ini terkait ini nih. Saya juga merasa takut jika dia dewasa, dia menyalahkan saya karena kelalaian saya seperti itu. Nah, jadi misal yang saya fokuskan ini terkait bagaimana kita fokuskan ini potensi diri dari anak tersebut. Ini kan masih kecil. Jadi kita perlahan-lahan juga mengamati potensi yang dimiliki anak ini apa. Terus nanti jika sudah sesuai, dia cocok, dan dia mampu ataupun mau, nah kita fasilitasi lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Alif. Nah gitu. Jadi terkait yang sudah kita fasilitasi itu, kita tahu potensi diri dari anak hebat itu, terus itu jadi memiliki rasa bangga terhadap
anak-anak yang memiliki luar biasa yang kelebihan atau kehebatan yang berbeda dari orang lain gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Lebih bertahap, sabar, dan kita mengamati potensi dari anak, kemudian memfasilitasi, dan kita harus bangga memiliki anak tersebut. Anak, ya maksudnya itu gimana ya? Kayak terkait kita harus bangga terkait potensi yang dimiliki oleh anak seperti itu. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mbak Alif, Mbak Jovan. Mungkin saya menambahkan sebelum saya masuk ke pembahasan untuk menambahkan informasi yang diberikan. Pertama-tama saya mau apresiasi dulu untuk Ibu Novi Feftiandari. Apresiasi dulu bahwa apa yang Ibu alami, apa yang Ibu jalani, banyak hal yang sudah Ibu lakukan pasti, banyak hal yang sudah Ibu usahakan gitu ya. Banyak hal yang patut untuk diapresiasi dari apa yang sudah Ibu lakukan. Jadi yang pertama itu saya mau apresiasi dulu. Pasti banyak hal yang sudah Ibu lakukan bersama dengan suami, bersama dengan keluarga gitu ya dalam merawat anak. Berikutnya dari apresiasi tersebut ya tentu saya juga menyadari ini dari tulisan Ibu ya. Ibu sepertinya orang yang sangat sadar akan perasaan Ibu sendiri. Itu juga apresiasi karena tidak banyak orang bisa menyadari dan bisa menamakan. Ini Ibu bahkan bisa sampai gini, saya merasa khawatir. Nah, Ibu tahu itu ada khawatir ya, ada rasa khawatir. Itu nggak banyak orang tahu namanya yang dirasain itu namanya khawatir. Itu apresiasi pertama. Ibu udah bisa menamakan, udah bisa mengenal. Lalu Ibu juga bilang saya takut gitu ya, saya takut. Nah, ini juga bisa membedakan, tidak banyak orang bisa membedakan bagaimana rasanya takut sama rasanya khawatir gitu. Ini Ibu bahkan bisa dengan spesifik gitu, artinya sudah ada pengenalan akan perasaan diri. Lalu juga kata-kata Ibu ini ada harapan. Nah, ini ya. Ada pepatah mengatakan air mata itu 1%-nya air, 99%-nya itu harapan yang tidak tercapai, gitu ya. Jadi saat orang nangis itu sebetulnya bukan hanya air matanya saja, tapi yang banyak berbicara adalah tentang harapan-harapan yang tidak tercapai. Nah, kalau kita bicara harapan, ya ada kalau menurut pendekatan reality terapi gitu ya. Jadi dalam konseling itu ada namanya pendekatan realita. Kalau kita membahas pendekatan realita dalam memahami apa yang kita rasakan, itu dalam mengelola harapan kita ada yang namanya 3R. Nah, ini saya sharing ya, ada 3R. Apa sih 3R itu? Dalam mengelola harapan itu ada 3R. Yang R yang pertama adalah realistis gitu ya. Jadi harapan kita realistis nggak sih kalau kita memaksakan anak kita dengan keadaan dia yang mungkin belum bisa gitu ya untuk mengajar tumbuh kembang. Ya, artinya bukan berarti ibu tidak melakukan yang terbaik, ibu sudah melakukan yang terbaik, memang harus disesuaikan dengan secara realistis gitu ya dengan keadaan anak. Karena kalau dipaksakan juga gitu ya tidak sesuai dengan keadaan anak, ini jadi sesuatu yang malah merugikan gitu ya. Maka ada baiknya untuk melihat juga secara realistis ya dalam mengelola harapan ibu. Nah, ibu bisa mengapresiasi apa yang sudah ibu lakukan ya, dan juga bisa lebih realistis terhadap harapan harus memaksa, harus mengejar gitu ya. Kalau misalnya saya kurang paham secara medis gitu ya, ukurannya itu seperti apa, misalnya volume yang harus diminum itu seberapa banyak, kalau memang sudah masuk dalam standar paling tidak minimal gitu ya, artinya ibu sudah melakukan apa yang harus ibu lakukan, jadi ibu harus mengapresiasi, bukan harus ya, ibu belajar untuk mengapresiasi diri dan tidak fokus kepada harapan yang tidak realistis tadi, itu yang pertama. Jadi R yang pertama realistis. R yang kedua namanya right ya atau benar. Apakah yang ibu lakukan benar gitu ya? Apakah memaksa itu adalah suatu hal yang benar? Nah ini
saya bisa merasakan ada dilema ya, maksudnya dari tulisan ibu tuh ada rasanya tuh kayak saya di hati saya tuh kayak ada dilema dalam arti mungkin ibu juga menuntut diri jadi ibu yang lebih baik gitu ya. Di satu sisi anak ibu nih yang prematur ini juga butuh untuk bisa bertumbuh sesuai dengan prosesnya dia gitu ya. Jadi di satu sisi ibu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya, ada ukurannya untuk minum misalnya gitu. Ukurannya segini, standarnya segini, ibu tahu gitu ya, di pikiran ibu tahu. Namun pada kenyataannya yang ibu lakukan misalnya seperti memaksa gitu ya, ini jadi sesuatu yang tidak benar gitu ya, tidak benar untuk dilakukan. Jadi tadi right itu realistis gitu ya, realistis atau tidak, harapannya itu realistis atau tidak. Kalau kurang realistis berarti perlu kita sesuaikan sesuai dengan konteksnya, lalu right ya, benar atau tidak. Nah gitu ya, jadi perlu kita cek lagi gitu ya, yang dilakukan benar atau tidak untuk memaksa gitu, karena tadi seperti yang dikatakan kita perlu menyesuaikan juga ya. Lalu R yang ketiga adalah responsibility, bertanggung jawab. Nah mungkin ini juga yang orang yang tipe kadang-kadang kita ada ya, harapan itu bukan saja kita berikan kepada anak kita, tapi harapan itu tuh kita tuntut kepada diri kita sendiri, sehingga hasilnya kita jadi merasa kita bukan orang tua yang baik, kita bukan orang tua yang bertanggung jawab gitu ya, kalau tidak bisa memenuhi harapan tersebut. Nah berarti R yang ketiga, responsibility, ibu perlu memahami, ibu perlu juga belajar untuk menerima bahwa ibu sudah melakukan tanggung jawab yang ibu perlu lakukan gitu ya. Dalam hal ini berarti tanggung jawabnya adalah merawat anak gitu ya, memberikan asupan untuk tumbuh kembangnya gitu. Itu artinya tanggung jawab yang ibu sudah lakukan gitu ya. Jadi cara untuk mengolah harapan dari saya yang bisa saya tambahkan itu adalah 3R tadi. Dan misalnya nih tadi ibu juga, bukan misalnya ya, ibu juga menuliskan misalnya di sini, saya juga merasa takut saat dia dewasa dia menyalahkan saya. Nah, kalau kita bicara asumsi, kita bicara tentang masa depan ya, itu ada 1001 macam hal yang bisa terjadi di pikiran kita gitu ya. Nah, akan lebih baik, akan lebih bermanfaat, akan lebih membuat ibu merasa nyaman dan lebih berdaya itu kalau kita fokus kepada masa sekarang gitu ya, karena masa depan itu belum tentu terjadi ya, maksudnya apa yang ibu takutkan itu belum tentu terjadi. Bisa mungkin bahkan ya waktu dia dewasa justru dia jadi orang yang misalnya jadi advokat gitu ya, misalnya jadi orang yang sangat peduli misalnya gitu ya dengan kehidupan anak-anak atau bayi-bayi prematur, bisa jadi seperti itu. Bahkan bisa jadi dia bilang juga kepada ibu, mama, ibu gitu ya, terima kasih banyak ya sudah merawat aku gitu. Kan bisa saja terjadi, artinya belum tentu yang ibu pikirkan itu jadi kenyataan gitu ya. Jadi kalau kita fokus kepada masa sekarang, bagaimana kita bisa merawat dengan realistis, dengan benar dan dengan tanggung jawab gitu ya, maka kemungkinan masa depan akan menjadi lebih baik. Seperti itu masukan dari saya. Oke. Lanjut. Oke. Ya, oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Seperti itu ya, Ibu Novi atas jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada dari Ibu Fauzia Rahma. Mohon izin bertanya, bagaimana rasanya menghilangkan rasa bersalah saat ada yang bilang kok bisa melahirkan bayi prematur, apalagi masa menyusui ini mood swing, mudah menangis, mudah melau, seperti itu. Mungkin terlebih dahulu dijawab oleh Ibu Jovan, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Alif, dan mungkin nanti akan ditambah oleh Ibu Mirabai. Seperti itu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini Ibu Fauzia dan Ibu Mu'arifah ini saling berkaitan ya pertanyaannya.
tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, seperti itu ya. Mungkin saya bisa menyampaikan, nanti bisa disambahkan Mbak Alif dan dilengkapi oleh Mbak Mira. Nah begitu, untuk mengurangi rasa bersalah ini kita harus mengawali dari penerimaan diri dulu. Penerimaan diri itu sebenarnya tidak mudah, tidak semudah yang saya ucapkan, tapi itu harus ya walaupun membutuhkan waktu lama, tapi itu sangat bermakna untuk diri sendiri gitu. Nah, untuk mengurangi rasa bersalah itu, kita pasti ada cara mengalihkannya. Ya, seperti memberikan perhatian lebih untuk anak kita gitu, terus memberikan kebutuhan-kebutuhan yang paling utama untuk anak kita tersebut. Nah, selanjutnya sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa ditambahin oleh Mbak Alif dan nanti dilengkapi oleh Mbak Mira. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Jovan. Saya izin jawab untuk Ibu Fauziah Rahma dan Ibu Mu'arifah. Ya, di sini pertanyaannya hampir mirip dan juga masih merasa bahwa ini kesalahan dari Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah. Oke, sebelumnya saya di sini justru melihat ya point of view saya sama sekali tidak merasa Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah perlu disalahkan. Karena di sini Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah sudah sangat, dan seluruh orang tua bayi prematur di sini sudah sangat berusaha untuk menerima, untuk juga sama-sama untuk berusaha dan melalui hal-hal ini. Karena pada dasarnya saya yakin Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah dan seluruh orang tua bayi prematur tidak ada yang menginginkan hal ini. Dan kalau mungkin boleh dipilih pun, Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah pun tidak ingin hal ini terjadi. Dan saya paham, saya sadar bahwa saya melihat dari point of view manapun, saya melihat dari sisi saya sendiri dan juga saya sebagai mahasiswa profesi konselor, saya tidak melihat bahwa Ibu Fauziah dan Ibu Mu'arifah patut disalahkan atau memiliki kesalahan seperti itu. Dan pahami bahwa ini bukan salah siapapun, ini takdir yang perlu diterima, yang perlu dijalani, tapi bukan kesalahan. Karena mungkin kita melihat bahwa dari sisi orang tua, dari sisi yang ada di samping anak kita yang prematur, tidak sama dengan yang lain, dan juga tidak pada umumnya, dan lain sebagainya. Tapi itu bukan sebuah kesalahan. Itu bukan kesalahan yang patut disalahkan untuk siapapun, oleh siapapun, itu bukan kesalahan. Dan menghilangkan perasaannya bahwa sadari bahwa dan pahami bahwa ini bukan kesalahan, ini bukan hal yang patut untuk disalahkan, tapi ini hal yang patut untuk diterima dan juga untuk dijalani. Seperti itu. Dan juga mungkin masa-masa mood swing, masa-masa mudah menangis, masa-masa mudah melau, kemudian juga dengan apa yang dirasakan Ibu Mu'arifah, juga ya karena memang menjadi orang tua bayi prematur, mereka yang mungkin menyalahkan atau mereka yang mungkin ada perasaan, ada hal-hal yang disalahkan kepada ibu-ibu,
yang memiliki bayi prematur, mereka hanya tidak mengetahui saja bagaimana rasanya menjadi orang tua bayi prematur. Mereka hanya bisa menyalahkan, mungkin mereka hanya bisa mencemoohkan, tapi tetap yang merasakan adalah ibu-ibu semua. Dan lagi-lagi, tidak ada yang perlu disalahkan dari apa yang sedang ibu jalankan menjadi seorang orang tua dari bayi prematur. Terima kasih. Oke, mungkin saya menambahkan sedikit nih. Sepertinya rasa bersalah adalah rasa yang dominan dirasakan ya. Kalau tadi saya baca ada beberapa ibu juga yang menuliskan rasa bersalah, dan dari awal penjelasannya Mbak Alif juga ada dari penelitian juga memang perasaan yang dominan dirasakan tuh rasa bersalah ya. Dan kalau kita telisik nih, sebenarnya kita eksplorasi ya, kita coba memahami rasa bersalah tuh apa sih. Rasa bersalah itu kalau kita ini common sense aja ya, common sense maksudnya kita pakai logika aja dalam memahami perasaan. Nah, rasa bersalah gitu artinya salah, artinya ada sesuatu yang dilakukan yang tidak sesuai gitu ya. Nah, kalau kita bahas rasa bersalah karena ada sesuatu yang dilakukan dan tidak sesuai, ini perlu kita juga memahami ada hal yang bisa kita kendalikan, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ya, kita nggak bisa mengubah cuaca gitu ya. Ini kalau di Pakistan lagi musim panas 43 derajat gitu ya. Kita nggak bisa, saya nggak bisa berubah gitu ya, tiba-tiba hujan gitu ya. Kecuali pawang hujan yang di Mandalika kali ya, saya nggak tahu ya. Tapi ada hal yang kita tidak bisa kendalikan gitu ya. Contoh cuaca, perkataan orang lain, omongan orang lain, pandangan orang lain. Ada hal yang kita tidak bisa kendalikan, contohnya apalagi tadi selain cuaca gitu ya, banyak hal, intinya banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya salah satunya adalah kelahiran anak, dalam hal ini bayi prematur, itu hal yang tidak bisa kita kendalikan. Emangnya ibu bisa nahan gitu ya, nggak keluar, nggak mungkin ya kan, secara medis juga pasti tidak itu, maksudnya tidak ada penjelasan seperti itu, pasti tidak ada penelitian yang menyatakan orang bisa menahan gitu ya untuk tidak melahirkan bayi yang prematur. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang di luar kendali ibu ya. Rasa bersalah itu ada dua sebetulnya. Rasa bersalah karena kita melakukan kesalahan terhadap sesuatu yang bisa kita kendalikan gitu ya. Misalnya saya harus masak contoh gitu ya, atau ibu harus masak tapi ibu misalnya ketiduran gitu ya. Itu kan sesuatu yang mungkin sebetulnya bisa dikendalikan, misalnya pasang alarm gitu ya supaya nggak ketiduran dan bisa masak, contoh gitu ya. Sesuatu yang bisa kita kendalikan. Kalau sesuatu yang bisa kita kendalikan dan kita tidak melakukannya gitu ya, ada banyak cara untuk memperbaiki gitu ya. Jadi ada harapan di situ gitu ya. Kita tidak perlu menghukum diri dengan merasa bersalah terus-menerus. Kita fokus saja kepada apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki gitu ya. Jadi sesuatu yang bisa kita kendalikan kita bisa perbaiki. Nah, sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, kalau kita merasa bersalah terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, itu ada namanya nih, rasa bersalah yang salah gitu ya. Rasa bersalah yang salah. Apa sih artinya rasa bersalah yang salah? Rasa bersalah yang tidak pada tempatnya, yang sifatnya justru destruktif, yang sifatnya justru makin bikin kita jadi makin down gitu ya. Apalagi ditambah saat setelah melahirkan, ya tentu hormon kita semuanya berubah ya Bapak Ibu, keadaan tubuh kita juga berubah ya, namanya kalau melahirkan itu bukan hanya ukurannya ya, tapi memang segala sesuatu organ tubuh kita itu berubah gitu, ada perubahan gitu, bahkan ada kalau melahirkan ya berarti saya nggak tahu nama medisnya ya, intinya kita mengeluarkan anak gitu ya dari rahim kita, dari apa namanya vagina gitu ya. Ini adalah satu hal yang besar gitu ya, satu hal yang kalau kita bilang itu perubahan yang besar dalam tubuh kita, dalam hormon kita. Nah, berarti
seperti mood swing, melo, mudah menangis, itu tentu saja hal yang sangat alamiah terjadi, sangat normal terjadi. Dan namanya menyusui itu memang susah. Ini saya juga jadi curhat gitu ya. Saya ini bukan bermaksud menakuti Mbak Alif dan Mbak Jovan yang belum melahirkan atau belum menyusui, tapi saya bisa paham gitu ya, rasanya menyusui itu sebetulnya sakit gitu ya, udah kita hormonnya nggak balance gitu, kita jadi mood swing, ditambah dengan misalnya keadaan bayi prematur lalu menyusui gitu ya, tambah lagi menyusui, itu semuanya serba nggak karu-karuan. Saya bisa memahami itu, dan artinya apa yang bisa dilakukan, fokuslah untuk mencari bantuan, mencari dukungan, mendapatkan orang-orang yang bisa kita percaya. Bapak Ibu, kalau dalam keadaan yang sulit gitu ya, kita perlu bisa memfilter, mencari orang yang betul-betul bisa kita percaya untuk bisa membantu kita gitu ya. Belum tentu orang yang bisa kita percaya itu adalah misalnya orang-orang terdekat kita. Bisa jadi orang yang kita bisa percaya adalah orang-orang misalnya dari komunitas, orang misalnya dokter kita gitu ya, atau misalnya juga teman kita, sahabat terbaik kita. Nah, orang-orang ini yang akan bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa bercerita dengan lega gitu ya, segala sesuatu yang Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi, juga bisa melalui konseling misalnya ya, untuk sekedar meluapkan gitu ya, untuk tempat Bapak Ibu mencurahkan apa yang Bapak Ibu rasakan. Nah, setelah itu apa yang bisa dilakukan? Kita lakukan apa yang bermanfaat gitu ya. Misalnya dalam hal ini menyusui, ada kalau Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam menyusui, itu ada yang namanya konsultan laktasi gitu ya. Nah, itu bisa mungkin dari komunitas juga ada informasi terhadap informasi data-data tentang konsultan laktasi misalnya, atau cara menyusui bayi prematur, pasti ada caranya yang khusus gitu ya. Nah, itu mungkin juga bisa digunakan untuk memperbaiki daripada Bapak Ibu berlarut-larut gitu ya dalam mood swing dan dalam keadaan yang melo gitu. Jadi memang itu alamiah terjadi, namun kita juga bisa punya usaha untuk membantu diri kita ya, mencari orang yang bisa kita percaya mendukung kita dan mendapatkan bantuan. Itu. Baik, Mas. Seperti itu untuk jawaban atas pertanyaan yang tadi ya. Oke, karena di sini kita sudah keterbatasan waktu ya, untuk Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa keep pertanyaannya dan nanti bisa langsung ditanyakan kepada narasumber kita pada sore hari ini. Seperti itu. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 5.48 waktu Indonesia Barat, saya selaku Master of Ceremony izin undur diri dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih kepada Ibu Bapak semua dan juga kepada narasumber yang ada di sini. Terima kasih banyak untuk insight yang kita dapatkan pada sore hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Agung, Dokter Rian, terima kasih. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Ibu Alifa, Ibu Mira, Ibu Jovan. Sama-sama. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi ya, Dok. Ya Bu, mudah-mudahan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah hadir. Terima kasih Dok atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama, terima kasih. Oke, saya izin untuk nggak tahu bahasa Indonesianya, mengakhiri Zoom-nya. Mari, selamat sore. Selamat sore, terima kasih semuanya.